Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku umat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku calon siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Cilawu tahun ajaran 2021-2022 yang hari ini melaksanakan kegiatan MPLS, ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Perkenalkan, nama Ibu Pupung Dewi. Di sini Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata ruang dan fasilitas sekolah serta pentingnya protokol kesehatan. Tata ruang dan fasilitas sekolah. SMP Negeri 2 Cilawu beralamat di Jalan Raya Bayongbong kilometer 5, Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu. NPSN 20209216 dengan akreditasi alhamdulillah dengan nilai A. Untuk ruang-ruang yang terdapat di SMP Negeri 2 Cilawu, yaitu yang pertama adalah ruangan kelas. Ruangan kelas seluruhnya terdiri dari 24 ruang belajar, di mana dibagi menjadi 3 lokal, 8 kelas untuk kelas 7, 8 kelas untuk kelas 8, dan 8 kelas untuk kelas 9. Lalu ruang lab komputer. Untuk lab komputer itu terdiri dari 2 lokal, di mana 2 ruangan, ada lab 1 dan lab 2, di mana masing-masing lab ini terdiri dari 45 komputer, sehingga kurang lebih kita memiliki fasilitas komputer sebanyak 90 unit. Dan suatu kebanggaan bagi sekolah kami, yaitu SMP Negeri 2 Cilawu, adalah satu-satunya sekolah yang UN dan USBN-nya berbasis komputer. Alhamdulillah. Kemudian ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini terdiri dari 1 unit, di mana di dalamnya terdapat banyak fasilitas buku untuk menunjang pembelajaran siswa. Dan pustakawannya itu ada Ibu Rohtati Atat SPD. Kemudian ada ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Kemudian ada ruang TU dan ruang guru. Letaknya berdampingan, di mana untuk ruang guru itu cukup luas karena menampung kurang lebih 50 orang guru. Di sana terdapat loker dan meja, di mana terdapat nama masing-masing guru, sehingga memudahkan untuk mencari guru jika ada kepentingan. Kemudian ruang BP, di mana ini digunakan untuk konseling. Bisa konseling berupa peminatan, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Di sini ada Ibu Erina Kustiawati MPD sebagai koordinatornya. Kemudian terdapat ruang UKS. Di sana terdapat 2 set tempat tidur, kemudian 2 lemari, ada kursi, di mana di sini dikepalai oleh Ibu Rina Malia Chandra, Esos MPD, dan dibantu oleh anak-anak dari tim PMR. Kemudian ada ruang aset, kemudian ada ruang koperasi siswa, ini khusus untuk anak-anak. Di sana juga disediakan ALTK dan dikoordinir oleh Ibu Iis Nurjanah SPD. Selanjutnya yaitu ada lapangan
Lapangan terdiri menjadi 3 bagian, di mana lapangan utama itu dekat gerbang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara bendera pada hari Senin dan kegiatan olahraga. Di sana ada lapang basket juga. Kemudian lapangan yang kedua bisa juga digunakan sebagai aula terbuka. Jadi bisa juga digunakan untuk olahraga, kegiatan rapat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian lapangan yang ketiga ada di area kelas 7. Lapangan itu rencananya untuk dijadikan lapang voli 2. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan tahun ini dapat terrealisasi. Kemudian ada masjid. Di sini masjid cukup luas, dapat menampung banyak siswa, di mana bisa digunakan untuk kegiatan sholat duha, sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat ibadah sholat Jumat. Di samping masjid itu ada tempat untuk berwudu. Kemudian di bawah juga itu ada fasilitas musola, biasanya digunakan untuk guru-guru atau tamu bisa di sana. Jadi untuk ibadah ada musola, ada masjid juga ada. Kemudian WC itu ada 12 lokal menyebar di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian ada kantin. Kantin terdiri dari 3 lokal, ada di area kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu tempat parkir juga kami menyediakan itu untuk para guru atau tamu memarkir kendaraannya dengan nyaman. Mungkin itu ruang-ruang yang terdapat di SMP Negeri 2 Cilawu. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Kami SMP Negeri 2 Cilawu Garut membentuk Satgas COVID. Jadi kami menerapkan protokol kesehatan. Kami sudah mengadakan rapat-rapat dan sosialisasi kepada warga sekolah. Di antaranya kami sudah menyiapkan wastafel sebanyak 22 unit. Kemudian di samping wastafel itu sudah disediakan dispenser untuk sabun cuci tangan. Ke 22 unit tempat cuci tangan ini disebar di seluruh area sekolah. Kemudian kami juga menyiapkan hand soap atau sabun cuci tangan di sana. Lalu alat yang kami sediakan yang lainnya yaitu termogan. Kami menyediakan 8 unit termogan dan biasa kami gunakan. Waktu bulan April 2021 itu pernah mengadakan simulasi tatap muka. Pernah digunakan termogan untuk mengecek suhu ya anak-anak atau tamu yang datang ke sini, sekaligus diberi hand sanitizer supaya steril. Jadi pas datang di gerbang itu dicek suhu, lalu diberi hand sanitizer. Lalu perlengkapan yang lainnya yaitu disinfektan. Jadi kami secara berkala menyemprot ruang-ruangan supaya tetap bersih dan steril. Kemudian kami juga menyediakan masker, ini terutama bagi tamu yang lupa memakai masker karena ketika memasuki area SMP Negeri 2 Cilawu ini area wajib masker. Adapun untuk guru juga kami menyediakan face shield. Demikian pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Ada sedikit tugas dari Ibu, yaitu untuk kalian tolong catat apa saja ruang dan fasilitas yang terdapat di SMP Negeri 2 Cilawu. Boleh dicatat di buku masing-masing. Ya. Untuk materi MPLS hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu haturkan terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Cilawu Polres Garut akan memberikan materi tentang narkoba dan minuman keras. Sebelumnya kami menghimbau kepada adik-adik kelas 7 SMP 2 Cilawu Garut agar tetap melaksanakan protokol kesehatan,
menggunakan masker ketika keluar rumah, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga kondisi tubuh dengan olahraga, istirahat yang teratur, dan olahraga. Juga hindari minuman beralkohol dan narkoba. Di sini kami akan memberikan materi yaitu tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Narkoba adalah zat yang dibutuhkan untuk kepentingan medis dan penelitian ilmiah. Akan tetapi sampai saat ini banyak narkoba yang disalahgunakan dan dipasarkan secara gelap sehingga mengganggu kesehatan daripada manusia. Dasar hukum dari narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit, dan mengakibatkan ketergantungan. Di sini yang termasuk jenis-jenis narkoba adalah ganja, putau, sabu-sabu, ekstasi, pil koplo, dan masih banyak lainnya. Dampak narkoba bagi tubuh manusia atau secara fisik bisa mengakibatkan gangguan pada saraf, gangguan pada hati, jantung, dan kulit. Bisa menyebabkan kejang-kejang, gatal-gatal, muntah-muntah, bahkan sampai pada kematian. Untuk pengguna narkoba yang dilakukan dengan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama, bahkan bisa mengakibatkan penularan penyakit hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Sedangkan dampak narkoba untuk psikis bisa mengakibatkan susah tidur, kurang konsentrasi, tingkah laku menjadi brutal atau ganas, kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan sampai mengakibatkan bunuh diri. Untuk itu, dihimbau kepada adik-adik semuanya untuk jangan pernah sekali-kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, karena di samping bahaya untuk tubuh atau diri sendiri, ancamannya juga cukup berat. Dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa barang siapa menawarkan, menjual, membeli narkotika golongan 1 diancam hukuman pidana hukuman mati atau minimal 6 tahun penjara. Kami tekankan sekali lagi kepada adik-adik untuk jangan sekali-kali menggunakan narkoba, karena di Indonesia, bahkan di Kabupaten Garut, setiap tahunnya pengguna narkoba semakin meningkat. Tahun 2018, pelaku yang ditangkap aparat kepolisian pada tahun 2018 adalah 65 orang. Sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 85 orang. Bagaimana dengan minuman keras? Meskipun minuman keras merupakan tindak pidana ringan, akan tetapi akibat yang ditimbulkan dari minuman keras sangat fatal. Orang bisa membunuh karena minuman keras. Kemarin di daerah Suci, Karangpawitan, 2 orang berantem karena didahului oleh minuman keras. Di samping itu, untuk kesehatan juga sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan gangguan ginjal, gangguan hati, bahkan sampai meninggal dunia. Tahun 2016 di Garut, 16 orang meninggal dunia karena pesta miras atau pesta oplosan. Tahun 2018 di Jawa Barat, sebanyak 65 orang meninggal karena pesta minuman keras. Pada bulan April 2020 di Bekasi, 5 orang juga meninggal dunia karena oplosan. Bulan Mei 3 orang,
meninggal dunia karena oplosan di Malang, Jawa Timur. Untuk itu, kami menghimbau pada adik-adik kelas 7 SMP Negeri 2 Cilawu, Garut untuk tidak mendekati atau apalagi menggunakan narkoba dan minuman keras. Sayangilah diri sendiri, sayangilah keluarga, dan sayangilah SMP Negeri 2 Cilawu, Garut. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.